Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan cara membuat database perpustakaan dengan menggunakan localhost PHP MyAdmin. Jadi langkah pertamanya kita buka XMPP kita. Nah, di sini yang bertulisan Apache ini kita klik start. Baru MySQL-nya kita klik start. Nah, setelah itu sesudah Apache dan MySQL-nya aktif, kita akan membuka localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini ada tulisan admin, kita klik. Baru setelah itu kita buat database yang bertuliskan perpustakaan. Baru kita tekan buat. Jadi setelah itu kita buat nama tabelnya anggota. Jadi di dalam tabel anggota itu ada ID anggota, kode anggota, nama anggota, dan juga alamatnya. Jadi di sini ID anggotanya jenisnya integer, panjangnya kita buat 11, indeksnya kita buat primary key, dan tak ternilainya kita checklist. Habis itu kode anggotanya jenisnya kita buat char. Di sini kita buat 4. Nama anggotanya jenisnya kita buat varchar. Di sini kita buat panjang nilainya 50, dan juga jenis alamat kita buat teks. Sesudah itu kita simpan. Baik, di sini tabel anggotanya sudah jadi. Setelah itu kita akan membuat tabel yang berisikan tabel buku. Baik, kita tulis di sini tabel buku. Di sini kita buat ID buku, baru kode buku, baru judul buku, dan penulis buku. Baru di sini ID bukunya, jenisnya kita buat integernya, baru panjangnya kita buat 11, indeksnya kita buat primary key. Baru tak ternilainya kita checklist. Baru kode bukunya kita buat dengan char, kita buat 4. Baru judul bukunya kita buat varchar, kita buat 50, dan juga penulis bukunya jenisnya kita buat varchar, kita buat juga 50. Baru kita simpan. Jadi di sini tabel bukunya sudah jadi. Baru selanjutnya kita membuat tabel peminjam. Jadi di dalam tabel peminjam ini kita tulis ID peminjam, baru ID buku, baru selanjutnya ID anggota, baru selanjutnya ID petugas. Baru di sini ID peminjamnya kita buat integernya 11,
Baru indeksnya kita buat primary key dan tak ternilainya kita checklist. Selanjutnya jenis ID bukunya kita buat integer. Di sini kita buat 11 dan juga ini ID anggotanya kita buat 11. Baru kita copy ini, kita buat ID petugasnya panjang atau nilainya kita buat 11. Baru kita simpan. Nah, di sini tabel peminjamnya sudah selesai. Baru selanjutnya kita buat tabel pengembalian. Jadi kita tulis di sini pengembalian. Baru kita kirim. Di sini kita buat ID pengembalian, baru ID buku, baru selanjutnya ID anggota, dan lanjutnya lagi ID petugas. Nah, setelah itu ID pengembaliannya jenisnya integer, kita buat 11. Baru indeksnya kita buat primary key. Baru tak ternilainya kita checklist. Baru ID bukunya kita buat juga jenis integer 11. ID anggotanya juga di sini juga kita buat 11. Baru ID petugasnya juga jenisnya integer, panjangnya kita buat juga 11. Baru kita simpan. Nah, setelah itu, setelah ini kita buat lagi tabel petugas. Baru kita buat kirim. Di sini kita buat ID petugas, baru nama petugas, baru alamatnya. Nah, setelah itu ID petugasnya di sini jenis integernya baru panjang 11. Di sini indeksnya kita buat primary. Baru tak ternilainya kita checklist. Baru nama petugasnya jenisnya kita buat varchar, kita buat 50. Baru alamatnya kita buat teks, jenisnya itu teks. Baik, setelah itu kita simpan. Baik, setelah sudah jadi tabel petugas, kita akan membuat tabel rak. Tabel rak. Baik, di sini namanya kita buat ID rak, nama rak, lokasi rak, baru ID buku. Selanjutnya jenisnya di sini integer, kita buat panjang itu 11 dan indeksnya itu kita buat primary key, dan tak ternilainya kita checklist. Baru selanjutnya itu nama rak itu jenisnya kita buat varchar, di sini kita buat 50. Baru lokasi raknya jenisnya kita buat varchar, di sini kita buat 50. ID bukunya jenisnya integer, panjangnya itu kita buat 11. Baik, selanjutnya itu kita simpan. Oke. Selanjutnya
kita cari tabel rak, baru kita ubah ID buku ini, kita buat lainnya menjadi indeks, baru kita okekan. Kenapa ID buku ini kita buat lainnya itu indeks? Dikarenakan nanti di saat relationship-nya dia bisa terhubung ke ID buku di, misalnya contohnya di tabel buku. Nah, jadi sesudah kita sudah menjadikan ID buku ini lainnya ini kita membuat indeks, baru di pengembalian struktur. Nah, ID ini semua, ID buku, ID anggota, ID petugas, kita buat menjadi indeks. Nah, sesudah itu kita ke tabel peminjam. Nah, di tabel peminjam ini ID anggotanya kita buat indeks, dan juga ID petugasnya kita buat indeks. Oke, selanjutnya setelah ini semua jadi, kita buat relationship-nya. Ini pengembalian, buku, petugas, peminjam, anggota. Ini rak, ini anggota, ini rak, di sini ID petugasnya. Baru di sini kita mulai dari tabel anggota yang ada di sini, ID anggota, baru di tabel pengembalian ada ID anggota. Nah, create relationship-nya. Nah, di sini tabelnya berantakan dikarenakan kita belum menyimpan tabelnya. Baik, di sini sudah saya buat tabel anggota ke pengembalian. Baru selanjutnya itu tabel anggota ke tabel peminjam. Coba kita simpan dulu, simpan halaman dulu. Kita buat relationship perpustakaan.
Oke. Baru selanjutnya di sini peminjam sama pengembalian. Di sini ada buku, baru tabel rak, baru tabel petugas. Nah, sesudah itu ID buku, ke pengembalian. Baik, selanjutnya setelah sudah kita buat tabel relasi yang tadi, ini semua udah terhubung, tapi itu dia jadi selalu berantakan ya. Mungkin harus kita simpan halaman nih, baru bisa nih. Mungkin jadi kalau udah seperti ini, tabel buku tadi kita relationshipkan. Nah, ini ke rak. Oke. Oke. Baru selanjutnya itu kita simpan dulu lagi biar tidak berubah. Baru ID petugas yang ada di sini kita buat ke pengembalian ID petugasnya. Oke. Baik. Jadi kita simpan lagi, kita pergi ke struktur. Jadi inilah semua database atau tabel-tabel di dalam database perpustakaan. Jadi beginilah caranya untuk mengerjakannya di dalam localhost PHP MyAdmin. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam.